Untuk uang Ya pun pun tahun-tahun atase alas niku nenten niku. Niki ceritane omah ya alas 1.000 ngoten. Meskipun pakai alat berat, meskipun ingin dipindah dari lokasi ini tempat ditemukannya pada awal itu tidak bisa. Jadi mempunyai kekuatan yang sangat magis sekali ya, ajaib ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, dulur-dulur warisan kuno, kali ini saya berada di daerah Pandan Arum ya. Nggak tahu ini ikut kecamatan Gondang atau Pacet ya, yang berada di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dan di penelusuran kami kali ini ya, saya menurut cerita warga di sini itu terdapat sebuah peninggalan kuno, peninggalan leluhur yang sudah ada sejak zaman Majapahit ya teman-teman. Jadi letak lokasi benda purbakala itu berada di ladang singkong teman-teman. Nah ini ya, di depan saya ini ada ladang singkong, terus pemukiman warga. Itu mau akan pun kapan? Wah, nemu lagi tempatnya desa mriki pun. Ora muncul desa mriki dereng dia kasih alas pun enten niku. Dek niki alas dereng omah pun enten niku. Dadi mohon wani ngelih menani uti aku mohon wani. Oh, nggih. Nate di napa dipindah, Pak? Mohon nate. Mohon wantun ya. Mohon wantun ngendani. untuk uang Ya pun tahun-tahun atase alas niku nenten niku. Niki ceritane omah ya alas 1.000 ngoten. arane nopo tiang-tiang Kirangane arane gak dereng ngerti kula. Nek daerah-daerah mriko pundan mriko pun enten arane Mbah Wayah, Mbah anu. Pundan kuning bareng enten mriko. tapi niku dikeramataken Dawet niki sakjane dikeramataken tapi duka kok mboten dianu. Tapi nggih mboten wantun wong anu niku. mboten wonten ngutik-ngutik Mboten nindah wantun mboten wonten nggih mboten wantun ngutik wong. wonten mistise napa niku Mijiki kirangan iki kare anu wong tuwa-tuwa biyen. Wong tuwa biyen niku terus ngeten mboten wani sing mriku. ngeten-ngetene napa sing Nggih jenengan kirangan sing bangsa apa ngoten. jenengan pribadi nate mboten Mboten nate kula. Mboten mriku mboten nate. Kon wani barang. Berarti sien nate dipindah tapi mboten saged ngoten. Nggih mboten. Nggih. Dadi mulai zaman biyen alas kasih alas Gunung Liwung nggih pun enten namine watu lumpang ini. yang mriki nek ngarani niki napa Pak Watu lumpang. Ya mboten enten wani otik-otik wani ngoten iki. Cuma nanduri kiwa tengene tanduri asli iki sapine jenengan nggih ini tanggane. oh damel napa niki Pak Damel pakan remo tari. oh jenengan niku napa kesenian tari remo ngoten Nggih, pakaian damel ngene iki buntu-buntu tari-tari ngoten. Terus malu turu wayang. oh Wah, jenengan nggih penari lodro nggih, kula tuh kacare. Pak sinten jenengan namanya Kula Pak Jiblis. Konon di sini ada sebuah batu lumpang ya, yang menurut cerita warga batu ini itu tidak bisa dipindah meskipun menggunakan alat berat. Jadi saya juga penasaran, emang batunya itu seperti apa, besarnya bagaimana, kok sampai warga sekitar yang saya jumpai tadi itu ceritanya tidak bisa dipindah. Terus sudah ada sejak zaman dahulu, dari turun temurun lah. Jadi benda
yang disebut dengan Batu Lumpang ini itu berada. Di depan saya ini ya, ini kan ladang singkong teman-teman. Jadi ada sebuah peninggalan kuno, peninggalan leluhur Nusantara, itu berupa lumpang ya. Nah, jadi di sini ya lokasinya. Oh ternyata itu teman-teman. Jadi batu lumpangnya ini teman-teman, ukurannya juga lumayan besar ternyata. Nah, ini ya teman-teman ya. Kira-kira ukuran dari batu lumpang ini lebarnya setengah meter ya. Setengah meter, terus tengahnya ya batu lumpang kan tengahnya ada lubangnya ya pastinya. Terus ada ikune loh Mas yo. Ini gini loh. Apa jenenge? Ini kayak semacam gilingan gitu loh Mas. Oh. Semacam ya lumpang tapi seperti bisa untuk gilingan juga. Jadi fungsinya itu Menumbuk itu lah. jadi kayak gini. Ada kan batu yang peres gitu bulat, terus itu di Kalau kayak menggunakan diputar ya. gerus. Jadi tidak dideplok ya ini ya. Kayak zaman sekarang itu apa? Kayak gilingan kopi. Oh, Nah, slab tapi ya itu namanya. orang zaman dulu pakai kayak gini. Ada yang menduga ini batu seperti itu. Iya iya. Karena kan berbeda. Berbeda ya. Soalnya batu lumpang kan ya seperti lumpang pada umumnya lah buat Ukurannya ya batu sebesar ini, lubangnya cuma segini kan. Mestinya dibesarkan kan biar bisa menutup lebih banyak rempah-rempah gitu ya. Tapi ini kecil. Jadi ini bekasnya mungkin ya, ini ada seperti cekungan ya Mas. cekungan di sini apa? Di area sekitar belahnya Jadi yang luar bundaran biasa ini. lagi, dari batu ini ada sebuah pertanda kuno juga. Namun sayang beribu saya tulisan aksara tersebut hilang kalau Oh sebelah situ. tapi yang guci di situ masih ada ya beberapa ukirannya. Itu motif guci dulunya. Oh jadi teman-teman ya, di sini tidak hanya berupa batu yang polos ya, tapi ada sebuah ukiran. Nah ini ukirannya seperti berbentuk guci teman-teman ya, tapi sayangnya sudah aus. Dan juga di sebelah sana, sisi sebelah sana itu ada aksaranya teman-teman. Nah, coba kita akan melihat ya. Oh sepertinya ya tidak segitu besar teman-teman ini ya, lebarnya sekitar setengah meter, tingginya ya juga tidak segitu besar-besar amat ya. Tapi mitos warga tadi itu meskipun pakai alat berat, meskipun ingin dipindah dari lokasi ini tempat ditemukannya pada awal itu tidak bisa. Jadi mempunyai kekuatan yang sangat magis sekali ya, ajaib ini, batu ajaib ya. Dengan penyebutan Watu Lumpang warga sekitar. Nah, jadi lokasinya berada di tengah-tengah perkebunan singkong ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Ukuran yang cukup lumayan besar ya, mempunyai kekuatan magis ya. Dan konon juga para ilmuwan sudah pernah mendeteksi batu ini ya, pernah disurvei lah sepertinya, ataukah mungkin mau dipindah atau gimana, tapi tidak bisa. Jadi mungkin batunya ini tuh masih betah atau gimana ya di lokasi ini. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi sangat ajaib sekali. Saya simpan gumon loh, ono Watu Lumpang loh, kok biasa nih yo. Seperti ini ya. Nah, menurut cerita juga di sisi sebelah sini itu ada sebuah tulisan aksara Jawa kuno, tapi sayangnya ini sudah aus. Kemungkinan kan usia dari Batu Lumpang ini sangat-sangat lampau sekali, ataukah mungkin sudah ratusan tahun ataukah ribuan tahun ya. Jadi mitosnya seperti itu teman-teman. Dan mungkin segitu saja ya untuk penelusuran kami kali ini di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Warisan Kuno. Terima kasih, salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.